Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita tidak hanya sebagai hamba yang bertugas beribadah kepada Allah, tapi kita juga sebagai umat yang harus keluar bertemu dengan jiwa-jiwa, dengan manusia untuk menyeru kepada kebenaran dan kebaikan. Nah, itu ya. Artinya tugas kita tidak hanya sebagai abid yang gemar beribadah, tapi tugas kita adalah sebagai umat yang berfungsi menyeru kepada kebaikan dan kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, ud'u ila sabili rabbika. Serulah para manusia itu ke jalan Tuhannya. Jadi kita berkewajiban menyeru ke jalan Tuhannya. Ya, ke jalan Tuhannya artinya kita menyeru manusia kepada perintah-perintah Allah, menyeru manusia menjauhi larangan-larangan Allah, ya, karena Allah memberikan ujian berupa perintah dan larangan untuk sampai kepada setiap manusia. Jadi sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya, kita lakukan upaya usaha-usaha untuk berdakwah, upaya-upaya untuk menyeru, ya. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah cara yang ditunjukkan oleh Allah. Ya, ada dua hal yang perlu dipenuhi dalam kita menyeru manusia. Yang pertama bil hikmah, yang kedua mau'izatil hasanah. Bil hikmah itu artinya dengan cara yang baik, yang bijaksana. Orang yang diajak jangan sampai dipermalukan di hadapan umum, misalnya itu ya. Bil hikmah artinya adalah supaya situasinya dibuat sedemikian rupa sehingga banyak kebaikan yang bisa kita raih. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Ya, siapa yang Allah berikan hikmah, ya, maka Allah pasti akan mendatangkan kepadanya kebaikan yang banyak. Artinya bagaimana kita hadirkan ya suatu cara sehingga kita mendapatkan kebaikan yang banyak, ya. Kebaikan bagi yang diseru, ya. Dia sehingga dia bisa tertarik, sehingga dia tidak tersinggung. Kita hargai harga dirinya sehingga menjadi solusi. Ini solusi kehidupan saya dengan sunnah-sunnah Nabi, kan begitu. Itu namanya hikmah. Yang kedua mau'izatil hasanah. Ada bagian-bagian penting yang perlu kita sampaikan yang disebut pesan. Nah, pesan-pesan yang baik itulah sesungguhnya daripada syariat, ya, perintah-perintah Allah, apa maksud hidup manusia di bumi, sehingga ada pesan-pesan yang bisa diterima oleh manusia. Tapi ada kalanya, ya, orang yang diseru itu kan namanya orang, ya, bukan makhluk mati. Kira-kira bereaksi apa tidak? Ya, dakwah itu adalah salah satu tugas yang berat. Karena kita tidak menghadapi makhluk mati, tapi menghadapi makhluk hidup. Pasti ada
Ada aksi, ada reaksi. Reaksinya pasti baik apa pasti buruk, apa mungkin baik mungkin buruk. Ya, mungkin baik mungkin buruk. Mungkin ada orang yang bersyukur, alhamdulillah saya bertemu dengan sampean sehingga ada yang mengingatkan aku. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Tapi ada orang tertentu, ya biasanya ini adalah dalam tanda petik orang yang merasa dirinya hebat, dirinya besar, punya jabatan, ya jabatannya lama, ya. Ini biasanya tidak mudah itu. Mereka bisa menentang habis-habisan, ya. Ada saat terjadi, ya, di zaman nabi-nabi terdahulu. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahullahul mulk. Ya. Ketika itu coba kita perhatikan, ya. Tidakkah kalian perhatikan satu peristiwa penting, peristiwa besar, ya. Ketika Nabi Ibrahim ini, ya, berbicara tentang Tuhannya, artinya berdakwah. Nabi Ibrahim itu dakwahnya luar biasa, mengajak manusia, ya. Ada seorang lelaki yang mendebat Haja Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika berdakwah mengajak kepada Tuhannya didebat, ya, habis-habisan. Ini contohnya, ya. Nggak tanggung-tanggung, ya. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada mereka, orang yang diberi kekuasaan, dalam tanda petik raja itu, kalau dakwah kan disampaikan kepada siapa aja, ya, termasuk kepada raja. Raja di zaman Nabi Ibrahim hidup namanya siapa? Sangat terkenal, ya, Raja Namrud. Konon kabarnya dia berkuasa sampai 400 tahun. Ya. Ya, itu luar biasa. Kekuasaan semakin lama biasanya semakin absolut, ya. Orang yang berkuasa terlalu lama itu gak bagus, ya. Dia akan otoriter. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada mereka tentang hidup dan mati, lah, kita kan hidup sementara, lah. Allah yang menghidupkan, Allah yang akan mematikan kita. Idqala Ibrahimu, ya. Ketika Nabi Ibrahim dia berkata, apa kata-kata Nabi Ibrahim? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang menghidupkan, beliau atau dia yang mematikan. Kita ini kan gak punya kekuatan apa-apa, kan gitu, ya. Biasanya orang berdakwah itu memberikan hujah-hujah. Memberikan apa? Hujah, ya, argumentasi. Manusia hidup, ya dihidupkan oleh Allah, mati ya dimatikan oleh Allah, nggak sekehendaknya, kan gitu, ya. Itu sudah mulai di debat itu. Sebenarnya kan argumen valid, ya. Itu kan argumen yang sangat kuat bahwa kita hidup dihidupkan Allah, kita mati dimatikan oleh Allah. Nah, tapi karena Namrud itu seorang penguasa yang sangat otoriter, ketika itu nggak mau nerima itu. Ana uhi wa umit. Waduh, hebat, ya. Kata Namrud, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Oh, hebat, kan? Maka untuk menguatkan hujahnya, argumentasinya, buktinya, apa yang dilakukan oleh Namrud ketika itu, ya, ambil 2 tahanan, ya. Maka tahanan yang satu dibiarkan, kamu berdiri situ. Kemudian tahanan yang satu dibunuh, ya, untuk menguatkan hujah bahwa aku bisa mematikan. Maka di hadapan Nabi Ibrahim, tawanan yang satu itu dibunuh, das. Kira-kira sadis apa sadis? Sadis apa sadis? Luar biasa, ya kan? Sadis. Ya, demi untuk mendebat Nabi Ibrahim, seseorang dibunuh, ya, luar biasa. Kemudian apakah Nabi Ibrahim terdiam? Didebat bahwa ini aku bisa menghidupkan, tuh hidup, aku biarkan hidup.
Aku bisa mematikan, tuh mati. Jadi seolah-olah dia tidak menerima bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Perkara menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa. Kenapa Allah robuk Tuhanku. Gitu ya. Itu kata Namrud ya. Maka apakah Nabi Ibrahim terdiam dengan argumentasi Namrud itu? Allah perintahkan wajadilhum billati hiya ahsan. Ya ganti debat dong. Coba didebat, tapi debat dengan cara yang baik. Hadirkan bukti-bukti, pertanyaan yang lebih kuat. Jadi ini Nabi Ibrahim memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa. Dia tidak down mentalnya, ya, tapi dia kuat. Kemudian balik bertanya. Ya, yang debat itu kan biasanya tanya jawab ya. Ya, bertanya. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi. Sesungguhnya Allah bisa menerbitkan matahari dari timur. Nah ini ya, fa'ti biha minal maghribi. Apa gimana? Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Nah, jadi Nabi Ibrahim kemudian menyusun argumen baru, bertanya kepada Namrud, Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba kamu fa'ti biha minal maghrib, hadirkan sekarang matahari, terbitkan sekarang matahari dari barat. Luar biasa ya. Nabi Ibrahim itu kemudian menantang daripada Namrud, Tuhanku Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menerbitkan matahari dari timur. Coba sekarang kamu terbitkan matahari dari barat. Maka sudah fabuhital ladzi kafar. Ya, fabuhita itu kalau bahasa kita ya mereka terdiam 1000 bahasa lah, terbungkam, habis akalnya, hilang akalnya, mati kutu. Kalau zaman kita sekarang sekat ster gitu. Coba hadirkan matahari, terbitkan matahari dari barat. Kalau kamu bisa, kan itu ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa dakwah menyeru manusia itu memang banyak resiko. Tetapi kita semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita istiqomah, kita sampaikan ya, melalui berbagai cara. Nah, sekarang kita sebagai seorang manusia, hamba dan umat ya, kita sampaikan kepada setiap orang yang kita jumpai, kita temui, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ya, dalam berbagai kesempatan pembicaraan, baik melalui langsung maupun tidak langsung, melalui media maupun non media ya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.